Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan kita telah berada di hari yang baru 3 September tahun 2021. Sebelum kita dengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, telah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan kita pada pagi hari ini 3 September tahun 2021 dengan judul Kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Banyak waktu yang hilang dalam kerinduan untuk melakukan hal-hal yang besar. Beberapa pekerjaan yang mengagumkan, sementara tugas-tugas yang dekat kalau dilakukan dengan baik akan membuat hidup harum, hilang dari penglihatan. Kehidupan yang menyerupai Kristus di rumah akan seperti Kristus juga di gereja. Pengabdian terhadap tugas-tugas kecil dalam upaya mencapai pekerjaan yang besar, itulah yang akan merusak hidup banyak orang. Banyak orang yang mengagumi sungai yang luas dan dalam, yang mengalir dengan indah dalam perjalanan menuju samudera. Itu layak dikagumi, karena sungai itu sedang melakukan pekerjaan yang ditentukan baginya. Tetapi bagaimana dengan ribuan anak sungai dari sisi gunung yang membantu memperbesar aliran yang bagus ini? Memang benar sungai-sungai itu kecil dan sempit, tetapi itu sangat diperlukan karena tanpanya sungai besar pun tidak akan ada. Semuanya bersatu melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam menyuburkan bumi. Jalurnya melalui ladang dan padang rumput dapat ditelusuri dengan tanaman hijau yang hidup melapisi gundukan tanah. Demikianlah sungai-sungai itu menjalankan rencana Allah dan menambah kemakmuran dunia. Sungai yang besar itu telah menggunakan saluran mereka melalui perbukitan yang abadi, tetapi sungai kecil itu sama pentingnya dengan sungai besar. Setiap anggota perseorangan bertanggung jawab untuk kemakmuran gereja. Dunia ini penuh dengan pekerjaan bagi Tuhan. Semua hari-hari membawa beban, perhatian, dan tanggung jawabnya. Dan jika seseorang mengabaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, beberapa kepentingan sakral lainnya menderita. Perhatian penuh nurani terhadap apa yang disebut dunia sebagai hal-hal kecil, inilah yang membuat keindahan dan kesuksesan besar dalam hidup. Perbuatan amal yang kecil, kata-kata kebaikan yang kecil, tindakan penyangkalan diri yang kecil, peningkatan kesempatan kecil yang bijaksana, pengembangan bakat-bakat kecil yang rajin, membuat orang-orang besar di pemandangan Allah. Sopan santun yang penuh pengertian, yang dimulai dari keluarga kita dan meluas keluar lingkaran keluarga, membuat mencapai jumlah kebahagiaan hidup. Masih terkait dengan pekabaran kita kemarin, saudara, menjadi misionaris bukan langsung di luar, tetapi dimulai dari keluarga kita. Itulah sebabnya pelajaran hari ini juga mau menggambarkan bahwa apa yang dimaksud dengan perkara-perkara kecil. Kalau orang setia di perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Apa yang dimaksud dengan perkara kecil? Hal-hal yang kita buat di rumah kita, di keluarga kita. Seorang kepala keluarga, dia mungkin boleh menjadi berhasil, sukses di pekerjaannya. Dia boleh tampil dengan baik di depan orang di mana saja dia berada. Tetapi dia sudah harus memulainya dari rumah tangganya. Kalau dari hal kecil, dia dapat memimpin rumah tangganya, dia dapat jadi kepala keluarga yang baik,
maka dia akan sukses memimpin sebuah perusahaan yang besar. Itu dimulai dari rumah tangganya. Dan juga semua hal-hal lain dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa berhasil menjadi orang yang berpengaruh di luar sana? Saya harus mulai dengan saya harus menjadi orang yang berpengaruh dalam keluarga saya. Dalam hal tutur kata saya, dalam hal tingkah laku saya, tindakan saya, kejujuran dalam hal disiplin di dalam keluarga. Kalau saya telah berhasil di keluarga, pasti saya akan berhasil di luar sana. Pasti saya akan berhasil di dunia yang lebih luas lagi. Itulah sebabnya saudara, marilah kita mencintai perkara-perkara yang kecil. Karena mungkin kita hanya melihat seseorang dari hasil yang besar saja. Mungkin seorang yang pengusaha terkenal atau seorang miliarder. Kita lihat bahwa kesuksesan, dia betapa hebatnya dia. Tapi kita tidak tahu kenapa dia sukses. Hal-hal kecil apa yang menyebabkan dia sekarang mencapai hal yang besar. Sama seperti ilustrasi tadi. Sungai yang besar itu tidak akan menjadi banyak airnya dan tidak hebat sungai itu kalau tidak ada sungai-sungai kecil. Sungai-sungai kecil inilah yang banyak tak terhitung jumlahnya yang mengalirkan airnya ke sungai yang besar sehingga sungai yang besar itu dapat menampung air yang begitu banyak. Tapi coba kalau sungai-sungai kecil itu kering, sungai besar itu akan pasti berkurang airnya, bahkan juga mungkin satu waktu menjadi kering. Keberhasilan kita di hal-hal kecil akan membawa keberhasilan di hal-hal yang lebih besar. Kalau saya dan saudara serius melakukan hal-hal yang kecil, maka kita akan serius melakukan hal-hal yang besar. Tuhan akan berkati pekabaran kita, mari kita simak hal-hal yang kecil. Jangan dulu hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang kecil kita perhatikan sehingga itu akan membuat kita berhasil pada hal-hal yang besar. Mari kita membuat komitmen di dalam doa kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan yang indah. Biarlah dapat menjadi berkat bagi kami, merubah pikiran kami hari ini untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Jika kami harus mulai kembali dari hal-hal kecil hari ini, maka kami mau melakukannya agar perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan akan tanggung jawabkan kepada kami boleh melakukannya. Meteraikan firman-Mu ini dan kami buat komitmen dan berkati komitmen kami. Kami dapat memperhatikan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kami. Sehingga kalau kami berhasil di kemudian waktu, itu adalah karena kami sudah serius melakukan hal-hal yang kecil yang Tuhan titipkan untuk kami. Hari ini Tuhan, dalam semua keberadaan kami, hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Pendengar renungan harian di mana saja berada, berkati pribadi, keluarga, rumah tangga, anak-anak, suami istri, orang tua, kiranya kami memiliki hubungan relation yang baik dengan satu sama yang lain. Berkati masyarakat di sekitar kami, pemerintah kami, organisasi gereja kami juga berdoa khusus untuk kesehatan kami. Kami mohon Tuhan proteksi kami. Sehingga walaupun wabah sampar ini selalu merajalela karena merupakan tanda kedatangan Yesus, tapi kami umat-umat-Mu selalu dijaga dan dilindungi. Tuhan, kiranya rahmat-Mu dalam kasih Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus menaungi kehidupan kami semua hari ini, seterusnya sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Senang sekali saya dapat membagikan sesuatu kiranya berkenan bagi saudara, boleh membawa berkat dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang jadi juru selamat kita alaskan semua renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa besok. Shalom.